hati kami Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk Engkau hari ini ya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Bapa yang kami bawakan dan lagu kami kepada Engkau.
nyanyikan dengan sepenuh hati. Hatimu, biarlah kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya, melebihi segala, lebih dari selera, lebih dari dunia, ku inginkan selamanya, mendekati hatimu. Biarlah kau yang berkabeh Tuhan, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya, melebihi segala Amin Tuhan. Engkau melebihi segala jalan-jalan kami ya Bapa. Engkau sendiri adalah jalan buat kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua janji keselamatan yang Engkau berikan buat kami ya Bapa. Pengorbanan yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami ya Bapa. Karena itu kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu ya Bapa. Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun atas dia ya Bapa, sehingga dia boleh menyampaikan rema yang baru buat kami. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita ketemu lagi di mimbar ini. Kita bisa beribadah bersama-sama dan saya tetap yakin Tuhan tetap hadir. Kita bersyukur kita semua sehat. Dan pandemi ini semakin menurun, bahkan kita sudah bisa onsite kembali. Kita bisa beribadah secara bertemu kembali. Tanggal 15 kita akan ibadah, saudara pastikan diri saudara untuk mendaftar. Kenapa mendaftar saudara? Karena ini ada perayaan yang kita membutuhkan tempat sehingga setiap saudara yang mau beribadah onsite bersama silakan mendaftar, hubungi sekretariat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah awal bulan. Setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus dan bulan ini kita memasuki masa-masa perayaan Jumat Agung dan Paskah. Saudara, mari siapkan hati. Nah, topik bulan ini saudara, kita mengambil tema tentang kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya. Untuk minggu pertama ini saya akan mengambil sebuah tema yang mengingatkan kita saudara untuk mempersiapkan diri masuk di dalam kekekalan saudara. Banyak orang hidupnya hanya berfokus kepada hal yang sementara. Sementara mereka lupa di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan hari esok, ketakutan akan kematian. Mereka lupa bahwa itu pertanda bahwa kita diciptakan Tuhan untuk masa kekekalan kelak. Saudara, binatang tidak khawatir. Binatang tidak cemas akan hari esok karena mereka tidak punya kekekalan. Manusia punya kekekalan. Nah, bulan ini kita merayakan Paskah. Seharusnya bulan ini menjadi perayaan yang penuh sukacita, melampaui perayaan yang lain. Kenapa saudara? Karena kita tahu di dalam Paskah ada karya salib Kristus, di mana dia disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang menjadi pengakuan iman kita setiap minggu. Di gereja-gereja tertentu mereka berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Putranya yang tunggal. Lalu kemudian percayakan karya salibnya. Saudara, kita mengucapkan. Saya dulu dari remaja terbiasa mengucapkan itu. Setiap minggu, kenapa? Supaya kita diingatkan terus akan karya salib Kristus, saudara. Tadi saya berkata, melalui karya salib Kristus, ya, kita mengalami kebebasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena persoalan terbesar manusia telah dituntaskan, dibayar lunas, diselesaikan di kayu salib, saudara. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus untuk memperingati sekaligus mengadakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar
Karya penebusan itu akan terjadi ketika kita percaya. Sekalipun Yesus sudah mati, tapi kalau saudara dan saya tidak percaya, maka kuasa salib itu tidak terjadi. Itu sebabnya saudara pastikan dirimu hari ini bahwa engkau percaya. Engkau percayakan karya Kristus terbesar itu. Berikut kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 27, kalau mari saya mengajak saudara membuka Alkitab, mulai membuka Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Kita siapkan membaca ayat ini, saudara. Ada 70 lebih ayat, siap-siap saudara, ini kita mendengarkan khotbah selama 2 jam. Oh enggak saudara, saya tetap akan khotbah dengan cara saksama dan dengan tempo yang cepat saudara. Di Yohanes pasal 6 ayat 24, dikatakan ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Ini yang menjadi penekanan khotbah hari ini. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca sebuah cerita. Orang banyak mencari Yesus. Orang banyak berusaha sekuat tenaga. Setelah Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya bertolak ke seberang. Dan kita tahu ketika Yesus bertolak ke seberang, maka ada sisi yang berbeda. Yesus mengadakan mujizatnya di Betsaida, di tepi danau. Dan Yesus menyeberang ke Kapernaum. Saya pernah menyeberangi danau itu, saudara. Dibutuhkan perlu waktu, perlu usaha. Dan waktu itu orang banyak melihat Yesus tidak ada di situ, tidak ada di Betsaida, di tempat Yesus telah membuat roti, 5 roti dan 2 ikan menjadi sebuah jumlah yang melampaui kebutuhan saat itu. Ada 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak yang dikenyangkan dan kemudian sisa 12 bak. Dan tadi dikatakan orang banyak tidak melihat Yesus tidak ada di situ. Mereka mencoba mencarinya. Mereka berpikir pasti Yesus ke seberang, kembali ke kampungnya. Yuk kita ke sana. Lalu mereka ke sana. Saudara. Pertanyaan saya, akankah kita seperti orang-orang yang ada di kisah ini? Ketika melihat Yesus tidak ada, lalu kita mencoba mencarinya. Ada banyak orang, mereka hanya terganggu saat yang apa mereka sukai, yang mereka ingini, yang bersifat materi, tidak ada, baru mereka terganggu. Tapi terganggukah kita ketika Yesus tidak ada, hadiratnya tidak kita rasakan? Terganggukah kita ketika kita tidak merasakan? Dan mereka, orang-orang itu mencari Yesus. Mereka berusaha untuk mendapatkan Yesus. Tapi ceritanya tidak berhenti di sini. Dan kemudian ternyata ketika mereka menemukan Yesus, apa yang Yesus katakan? Ya, saudara dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan kamu karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ternyata saudara, motivasi orang ini mencari Yesus karena mereka kenyang, karena roti saudara. Nah, ada yang unik karena Yesus menghubungkan dikatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menghubungkan mencari, bekerja, dan makanan. Makanan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang vital bagi kehidupan kita, saudara. Kita seringkali tidak lupa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tapi banyak orang tidak sadar. Mereka lupa mencari, bekerja untuk sesuatu yang menghidupi roh mereka, yang membawa mereka sampai kepada kekekalan. Saudara, apakah kita bekerja demi sesuatu yang bersifat kekal? Dengan cara mencari bekal untuk kekekalan itu, yaitu mencari Yesus dengan cara yang benar. Tadi Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Saudara, ternyata Yesus tahu motivasi hati kita
dalam mencari Dia. Pagi ini saudara, mari buka hati kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan ini mengena kita, mari kita buka hati agar hati kita diluruskan kembali, motivasi kita dimurnikan. Karena kenapa saudara? Motivasi hati kita itu akan menentukan kekokohan iman dan kesetiaan kita kepada Kristus. Motivasi hati kita yang akan membuat kita tetap bertahan sampai kesudahannya. Sampai kita masuk dalam kekekalan kelak. Tadi Yesus menghubungkan mencari dengan bekerja. Pencarian kita akan Tuhan adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, pemburunya Tuhan. Tuhan mau kita mencari Dia dengan motivasi yang seturut dengan kehendaknya, saudara. Mencari dihubungkan dengan bekerja. Dalam kisah ini, nanti kita akan menemukan pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Ternyata pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa adalah kita percaya kepada Yesus. Mencari, itu bicara kita hati yang percaya kepada Yesus. Mencari bicara tentang pekerjaan, hal yang harus kita kerjakan. Percaya adalah hal yang harus kita kerjakan demi kita melakukan hal yang dikehendaki oleh Bapa kita. Saudara, saya akan membawa saudara dari Yohanes 6 ini tentang motivasi mengikut Yesus. Tadi saya berkata bahwa motivasi kita yang menentukan kekokohan iman dan kesetiaan kita dalam pengiringan kita akan Kristus. Kenapa ada orang dengan mudah meninggalkan Tuhan bahkan setelah mereka mengalami berbagai keajaiban? Karena motivasi hati yang salah. Ada beberapa tipe pengikut Yesus dari motivasinya. Mari kita membaca Yohanes pasal 6. Ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Tadi saya berkata kepada saudara, mari kita membuka Yohanes 6, kita akan baca sampai ayat yang terakhir, ayat yang pertama sampai terakhir. Di Yohanes 6 ayat 2, ada tertulis orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat dan penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Di ayat 4, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kita sedang mendekati Paskah, tidak kebetulan. Ayat ini kemarin terngiang di hati saya beberapa hari yang lalu. Tidak kebetulan, ternyata cerita ini berdekatan dengan Paskah, cocok dengan tema bulan ini, bulan Paskah. Tadi dikatakan mereka mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Saudara, sampai hari ini Tuhan masih menyembuhkan. Saya percaya kesembuhan ilahi masih bisa terjadi setiap waktu. Sampai Yesus datang kedua kali. Karena memang itu yang menjadi cirinya Tuhan Yesus. Pembuat mujizat. Semoga engkau mengalami pagi ini. Tapi jangan karena engkau mengikut Yesus hanya karena engkau ingin sembuh. Karena ada banyak orang setelah sembuh mereka lupa dan tidak mengikut Tuhan lagi. Kiranya motivasi yang pertama ini menjadi tidak ada di hati kita. Kita hanya ingin sembuh, tapi bukan mencari Yesus, bukan mengikut Yesus, bukan percaya kepada Yesus. Ada banyak orang hanya mengejar mujizat. Dan tahukah saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan mujizat, mereka juga mengalami banyak tantangan yang tidak mudah di hari-hari ini. Yang kedua, motivasi tipe yang kedua, saudara. Pengikut Yesus dari motivasi tipe yang kedua adalah di ayat yang ke-26. Tadi di ayat tema yang kita juga baca. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tadi mereka melihat tanda-tanda, melihat mujizat. Yang kedua ini melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya saudara, ini orang pemburu berkat. Pokoknya yang penting kenyang, perut kenyang, hati senang, pikiran tenang. Tapi lupa Tuhan, saudara. Tipe orang seperti ini punya prinsip, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang melayang. Itu peribahasa zaman dulu waktu zaman saya SD. Ada uang, abang, kakak disayang. Tidak ada uang, abang melayang. Lupa sama Tuhan. Sama orang-orang seperti ini, ada berkat, Tuhan disayang. Tidak ada berkat, imannya hilang. Saya percaya kita tidak termasuk tipe yang kedua. Karena model dua tipe seperti ini, yang satu pengejar mujizat, satu pengejar berkat,
model orang-orang seperti ini, mari kita lihat di ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu di ayat 15-nya bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Perhatikan tulisan yang saya pertebal di situ, ayat yang kata-katanya saya pertebal. Orang model-model pengejar mujizat, pemburu berkat, mereka kan begitu semangat, wah ini benar-benar nabi. Waktu dapat mujizat, oh dia benar Tuhan. Oh langsung percaya seolah-olah seperti itu. Tapi tadi dikatakan Yesus tahu mereka hendak membawa dia dengan paksa. Ini tipe-tipe orang yang mengaku Yesus dalam hatinya mungkin sebagai Tuhan, sebagai pembuat mujizat. Tetapi bukan dia yang memegang kendali atas hidupnya. Yesus tidak benar-benar memerintah tipe-tipe orang pengejar mujizat dan pemburu berkat ini. Yesus tidak benar-benar menjadi raja atas hidupnya. Mereka hanya memperalat Yesus untuk memberi berkat, membuat mujizat. Tapi setelah mereka menerimanya, mereka akan mengendalikan Yesus dalam hidupnya. Bukan Yesus yang pegang kendali. Apa yang dikerjakan Yesus? Waktu dia tahu bahwa mereka hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ya raja boneka jadinya, karena yang akhirnya bukan Yesus yang jadi raja, mereka yang mengendalikan Yesus. Bukan mengiring Yesus, tapi menggiring Yesus. Saudara ingat kalau mengiring itu ngikuti dari belakang. Kalau menggiring, dia yang mengarahkan. Orang yang menggiring bolanya di depan, tapi yang mengendalikan dari belakang. Saudara, mari kita mengiring Yesus, bukan menggiring Yesus. Dan yang Yesus lakukan, dia menyingkir. Tidak ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang hanya ngejar berkat, ngejar mujizat, bukan ngejar si pemberi berkat dan sang pembuat mujizat. Kita perlu kejar Yesus, pribadi yang membuat mujizat itu, bukan ngejar mujizatnya. Orang-orang seperti ini, mereka sadar mujizat, sadar berkat, tapi tidak sadar Tuhan. Begitu berkatnya berkurang, begitu dapat persoalan lagi, maka mereka akan menuntut lebih banyak lagi. Dan ketika Tuhan tidak melakukan yang mereka kehendaki, mereka segera meninggalkan Tuhan. Ini tipe model seperti orang ini. Kita baca di ayat 36, model seperti orang ini dikatakan. Perhatikan ayat 36, orang pengejar berkat, pengejar mujizat, pemburu berkat. Yesus berkata, tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, tetapi kamu tidak percaya. Udah melihat tapi enggak percaya. Orang-orang yang hanya mengejar mujizat dan berkat, imannya tidak bertumbuh. Semua mujizat dan berkat yang Tuhan kerjakan sebenarnya supaya kita percaya kepadanya. Bukan sebagai, oh memang saya harus terima, saya kan anak Tuhan. Itu saudara, itu saya pernah cerita tentang bagaimana kenapa orang lebih banyak suka pelihara anjing. Karena anjing itu binatang yang setia. Saya ingat cerita minggu lalu, Kak Debbie cerita di sekolah minggu. Bicara anjing, bicara kesetiaan. Kalau anjing dikasih makan, anjingnya berkata, engkau Tuanku. Kalau yang model kayak kucing dikasih makan, kucingnya merasa, loh memang saya pantas, saya Tuanmu, kau harus beri saya makan. Saudara, kalau engkau jadi orang yang setia, waktu engkau terima mujizat, harusnya engkau percaya dan setia kepada Tuhan. Tipe orang seperti ini tadi saya katakan memang sadar mujizat, tetapi tidak sadar Tuhan. Akibatnya Tuhan tidak menjadi fokus buat hidupnya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita tidak termasuk tipe yang kedua. Kita lihat lagi, model pengejar mujizat dan pemburu berkat. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Saudara, orang-orang yang mengalami mujizat tadi, mengalami berkat 5 roti dan 2 ekor ikan yang begitu menjadi berlimpah, bahkan lebih 12 bakul. Tidak menyentuh roh mereka. Mereka tetap berpegang kepada tradisi agama mereka. Mereka berpegang pada teologi dan doktrin mereka, tetapi justru sulit beriman. Ada banyak orang hari ini saudara, berpegang kepada doktrin begitu kuat. Saya tidak anti doktrin, saya orang Pantekosta, saya karismatik, saya doktrinnya Pantekosta. Tetapi yang saya maksudkan jangan berhalakan doktrin
doktrin. Karena doktrin itu pengalaman pribadi, pengalaman orang itu dengan Tuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini gara-gara teologi dan doktrin gereja banyak ribut sendiri. Saudara kalau mau kritis-kritisan, saya bisa kritis, tapi saya berkata kepada diriku, untuk apa saya pintar, tapi saya tidak jadi berkat. Untuk apa saya pintar, tapi saya tidak beriman. Itu sebabnya saya memilih lebih banyak diam, kecuali ada orang tanya, apa keyakinanmu? Apa pendapatmu tentang doktrin ini? Saya akan memberi pendapat. Saudara dikasih Tuhan, mari kita jadi orang-orang yang beriman, bukan sekedar kuat dalam memegang tradisi agama, memegang teologi, memegang doktrin, tapi kita kehilangan iman yang sejati, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita rusak hubungan dengan sesama. Orang-orang seperti ini, mereka mudah bersungut-sungut, mereka merasa mereka kenal Yesus, tapi sebenarnya tidak tahu sama sekali. Jangankan kenal, tahu pun sebenarnya enggak. Karena mereka, oh ini kan anaknya Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal. Saudara, Yesus secara jasmani memang punya ibu bapa seperti yang ditulis ayat ini. Tapi Yesus yang sesungguhnya, dia adalah pribadi yang menjadi manusia, pribadi Allah yang jadi manusia, masuk ke dalam rahim seorang wanita dengan cara yang ajaib. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat manusia. Nah, kita lihat model seperti tadi di ayat 60 dan 61, pengejar dan pemburu berkat. Di ayat 60 dan 61 dikatakan, sesudah mendengar semua itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, berkanan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, ternyata ada tipe murid yang juga pengejar berkat dan pengejar mujizat. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkanan itu menggoncangkan imanmu? Saudara, tipe-tipe orang seperti ini tidak suka firman yang menemplak. Bagi mereka templakan firman yang merupakan kasih Tuhan yang sedang dinyatakan kepada orang-orang yang sedang salah jalan, yang sedang lemah, itu dianggap mengganggu kenyamanan dan kesenangannya. Templakan itu hanya dianggap ancaman. Saudara. Saya percaya kita bukan tipe seperti ini. Apa yang terjadi? Ayat di 66, Yohanes 6, ayat 66, 6. Tidak kebetulan saudara. 666. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, saya enggak tahu apakah pembuatan ayat ini kok bisa pas. Karena antikris yang sebenarnya bukan dari luar. Bukan non-Kristen, tapi orang dari dalam yang kemudian murtad, meninggalkan imannya dan mengaku diri sebagai Tuhan. Itu ada di ayat yang lain. Yohanes 66. Yohanes 6 ayat 66. Banyak orang mengundurkan diri. Murid-murid bukan lagi orang yang berbondong-bondong. Saudara, murid aja bisa mengundurkan diri. Mereka mundur sekalipun sudah pernah, bahkan sering mengalami berkat dan mujizat, mengalami pewahyuan demi pewahyuan. Hari ini ada banyak orang yang tinggalkan iman. Jangankan orang biasa, pelayan Tuhan saudara, pindah keyakinan. Tidak heran karena murid saja yang setiap hari dekat sama Yesus mengundurkan diri. Tadi kita belajar tentang motivasi hati mengikut Yesus. Ada dua tipe, yang pertama pengejar mujizat, yang kedua pemburu berkat. Yang ketiga, di ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan, perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Itu sebabnya ada banyak orang disembuhkan hanya karena mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang disampaikan. Saya ingat berapa kali kami dalam pelayanan, bukan khotbah kesembuhan, lagi khotbah tentang pertobatan. Orang kena jantung sembuh. Akhirnya dia kembali kepada Tuhan, mengalami jamahan yang luar biasa. Di satu tempat ibadah di luar kota dekat Makassar, satu kali istri saya, setelah saya khotbah, saya serahkan mic kepada istri saya untuk pimpin doa. Tiba-tiba ada orang yang kena jantung sembuh, saudara. Kenapa kami tahu? Beberapa harinya ketemu di tempat doa. Pak, saya sembuh jantungku. Loh, kenapa? Waktu hari Minggu kemarin dengar firman Tuhan dan kemudian ibu berdoa. Kami mengalami kesembuhan. Saudara, jangan sampai kita dilewat karena kita tidak percaya. Sampai hari ini Tuhan masih menyembuhkan.
Dan di 6:9, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Percaya, beriman, dan tahu itu sesuatu yang aktif. Dan kata tahu dipakai kata bukan sekedar pengetahuan otak. Mengerti, lihat, bukan. Tapi pengenalan. Dipakai kata ginosko, itu pengenalan yang intim. Karena kata ini juga untuk menggantikan kata sexual intercourse, hubungan seksual suami istri, keintiman, itu dipakai kata ginosko, yang artinya mengenal. Pengenalan yang didasari oleh pengalaman pribadi. Jadi kenal betul saudara. Saudara dan saya bisa tahu Pak Jokowi, presiden, istrinya, anaknya, karena memang ada data. Tapi cucunya, dia berkata ini eyangku, enggak tahu namanya awalnya. Tapi dia kenal, begitu dengar suaranya eyangnya, oh eyangku. Atau anak saudara. Mungkin tidak tahu nama persis saudara, gelarnya apa. Tapi setiap kali saudara pulang, papa, mama, itu kenal. Pengalaman. Istri saya kalau pas saya lagi pulang atau apa, dia akan tahu saya yang pulang. Belum lihat sudah buka pintu, saya tahu kok yang datang. Atau pas lagi ada di kantor, pintu tertutup, saya lagi jalan, dia tahu. Kenapa? Saya punya ciri khas ketika jalan. Dan hanya istri saya yang tahu. Sehingga walaupun belum ketemu, dia tahu ini suamiku yang datang. Itu kenal. Kalau saudara cuma tahu, itu bicara data. Tapi kenal, bicara pengalaman bersama Tuhan. Dan Tuhan mau saudara mengalami. Ini tipe ketiga. Tipe model apa yang mengenal betul, percaya dan mengenal. Mari kita menjadi tipe yang ketiga, saudara. Jangan sok tahu seperti di tipe yang kedua yang bersungguh-sungguh. Aku kan kenal Yesus, kan anaknya Yusuf dan ibunya Maria, kan rumahnya di Nazaret dulu waktu kecil, terus kemudian pindah ke Kapernaum. Saudara sok tahu, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara kenal, mungkin saudara tidak banyak tahu. Tapi kau kenal dengan Tuhanmu, itu jauh lebih penting, saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang tipe ketiga ini, yang kenal secara dekat. Dan dikatakan engkau yang kudus dari Allah. Wow, tidak banyak orang tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Satu kali Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang lihat aku, dia telah lihat Bapa di surga. Lalu dipersoalkan, masa Bapa punya anak, anak punya Bapa dan lain sebagainya. Karena kita menggambarkan itu dalam pengetahuan manusiawi. Itu adalah pewahyuan. Melalui pengenalan Bapa dan anak kita belajar sebuah hubungan yang sangat dekat. Adam disebut anak Allah. Apakah Allah beranak? Tidak. Tapi menunjukkan asalnya Adam dari Allah sendiri. Dan Tuhan mengasihi seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Tadi dikatakan tipe ketiga adalah tipe yang beriman dan mengenal. Mari kita menjadi orang yang ginosko, kenal, bukan tahu tapi kenal, saudara. Dekat, seperti anak saudara kenal dengan saudara. Baru dengar suaranya dari, oh papa, itu anak saudara. Anak saudara, mereka enggak tahu gelarnya saudara. Anak-anak saudara waktu kecil enggak tahu, tapi mereka tahu ketika bapaknya, ibunya lagi ngomong. Bahkan ketika lagi rewel ibunya, nak tenang ya, ada mama di sini. Langsung diem, biar lagi gelisah. Itu anak saudara. Itu hubungan karena kenal. Ini kenal saudara. Ada tipe selanjutnya. Saudara, engkau perlu tahu, engkau perlu percaya, engkau perlu tahu, engkau perlu kenal. Oh, Yesus adalah yang kudus dari Allah. Sumbernya langsung dari Allah. Artinya dia Tuhan sendiri. Yang menjelma menjadi manusia yang datang, menjadi manusia untuk memikul dosa kita. Tipe keempat, saya sengaja masukkan tipe ini dari sisi urutan kebaikan dan keburukannya tidak berurutan. Yang tipe keempat, di ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid ini. Saudara, sungguh menyedihkan. Ini tipe keempat yang tidak perlu jadi bagian kita. Kita hanya perlu jadi tipe ketiga saja. Tipe keempat adalah seorang yang sangat terpilih.
12 rasul itu dipilih Tuhan secara khusus dengan doa semalam suntuk. Bayangkan, orang yang terpilih namun akhirnya tidak berujung pada kekekalan, saudara. Karena dia memilih uang yang menjadi penguasa hidupnya. Dia rela menjual imannya. Saudara, saya melihat catatan saya sebentar. Ada yang berkata mungkin, satu kali ada seorang bapak berkata kepada saya di sebuah persekutuan kantor. Pak, menurut saya Yudas selamat loh Pak. Karena dia dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Bapa di surga sehingga melalui Yesus bisa diserahkan. Saudara, dengar baik-baik ini. Tidak semua yang terjadi atas seizin apalagi sekehendak Bapa atau Tuhan kita. Tidak semua yang terjadi itu atas seizin atau sekehendak Bapa di surga. Ada yang berkata itu semua kedaulatannya Tuhan. Berarti orang yang dibunuh, orang yang diperkosa itu Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki. Tidak saudara, Tuhan berkata rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun nasibmu buruk, sekalipun kau sedang mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Itu tidak seizin dan sekehendak Bapa. Tuhan tidak pernah menghendaki, Tuhan tidak pernah mengizinkannya. Kenapa terjadi sesuatu yang sulit? Saudara, kisah Ayub, itu cuma satu loh yang ditulis saudara. Tapi lebih banyak Tuhan membela. Kalau engkau mengalami seperti Ayub, jadikan penderitaanmu sebagai perjalanan imanmu untuk membungkamkan tuduhan, dakwaan iblis. Untuk mengalahkan pekerjaan iblis, Ayub taat di semua penderitaannya. Tidak semua terjadi seizin dan sekehendak Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menghendaki. Yudas ditulis begini kalau sudah mencari bagian lain. Memang anak manusia harus diserahkan. Tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Artinya Tuhan tidak pernah menghendaki Yudas menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Tuhan tidak pernah menghendaki. Jangan berpikir bahwa kalau semua terjadi itu di dalam kedaulatannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tidak. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan, baca Alkitab. Minta Roh Kudus menerangi di situ saudara akan temukan kehendak Tuhan. Jangan menebak-nebak Tuhan, apalagi engkau menilai Tuhan dengan cara yang negatif seperti itu. Karena tidak semua yang terjadi sekali lagi atas seizin, apalagi sekehendak Allah. Tuhan tidak pernah merancang seseorang untuk binasa, sementara sebagian yang lainnya selamat, yang lainnya tidak binasa. Saudara, dari kisah Yudas tipe keempat, mari kita belajar berhati-hati, sekalipun kau orang pilihan. Engkau pendeta urapan, pelayan urapan. Kalau engkau mimpin pujian, main musik, surga bersorak-sorai karena urapan Tuhan bekerja atas itu. Saya mau katakan, engkau perlu menjaga hatimu tetap lurus di hadapan Tuhan. Mari kita kembali ke ayat bacaan kita khususnya di ayat 27 saja. Yohanes 6 ayat 27, mari dengarkan pesan Tuhan ini. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari fokus kepada kekekalan. Bekerjalah, carilah untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Carilah sesuatu yang membawa saudara kepada kekekalan. Yaitu dengan percaya kepada Yesus, taat kepada firman-Nya. Tadi dikatakan mereka percaya dan kenali Tuhanmu. Melalui keintiman, kedekatan bersama dengan Tuhan. Lewat saat teduh pribadi, ibadah, pencarian saudara kepada Tuhan. Saudara, cari Yesus. Bukan karena ingin berkat atau takut kutuk. Melainkan percayalah kepadanya, carilah Dia seturut dengan apa yang Bapa kehendaki. Setialah dengan beriman sampai akhir saudara. Kalau saudara membaca ayat tema bulan ini, saudara dan saya ditebus dengan harga yang sangat mahal. Untuk kepada kehidupan yang penuh pengharapan yang kekal. Untuk apa saudara dan saya dapat seluruh dunia, tapi jiwamu binasa. Ada sesuatu yang kau terus bawa sampai kekekalan nanti.
Tubuhmu bisa hancur mati, tapi jiwa dan rohmu satu kali kelak. Tuhan berkata, sebab manusia mati hanya sekali dan sesudah itu dihakimi. Setialah kepada Tuhan, supaya ketika hari penghakiman, hari akhir itu datang, Tuhan berkata, mari masuk dalam kebahagiaanmu, Tuhanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Jadilah orang-orang yang baik dan setia sampai akhir. Sesal kemudian tiada guna, saudara. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa lebih lanjut, saudara, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Itu bukan sekedar ritual kosong. Alkitab berkata itu pertama adalah peringatan. Yang kedua, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus berkata begini, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mari kita berdoa sekaligus mempersiapkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Sadarkan dan kuatkan kami kembali untuk kami fokus kepada kekekalan. Sekalipun banyak tekanan dan tantangan hidup, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu setia kepada kami. Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya karya penebusan itu terjadi. Tantangan dan hambatan yang kau alami, penolakan, hinaan, cercaan, kesendirian, dilupakan, diabaikan, dikhianati, tidak menghentikan langkahmu untuk mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Dan hari ini kami memperingati karya salib-Mu. Dan sekaligus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena sesuai dengan firman-Mu, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku. Dalam perjamuan kudus ini, Tuhan berkata engkau akan dibangkitkan di akhir zaman. Kami akan bangkit. Kami menerima kekekalan, sekalipun fisik kami bisa lemah, kami bisa mati. Tapi roh dan jiwa kami kekal untuk selama-lamanya di dalam keselamatan. Dan pada waktu engkau datang kembali, kuasa kebangkitan itu akan membangkitkan tubuh orang-orang yang telah mati. Itu sebabnya biar kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kami. Kami juga berdoa, biar kuasa kebangkitan itu terjadi dalam tubuh kami, fisik kami saat ini. Sehingga orang yang sakit sembuh dengan ajaib. Kami berdoa untuk yang kanker, kami berdoa untuk yang sakit, yang lumpuh, yang stroke, yang jantung, yang darah tinggi, yang diabetes. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. Dalam nama Yesus kuasa kebangkitan Allah itu terjadi. Dan melaluinya iman kami disegarkan, dikuatkan. Bahwa benar ada kuasa kebangkitan itu. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus sebentar. Karena dengan iman kami mau mengakui tubuh dan darah-Mu. Dengan hati yang bersih. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga minta ampun untuk kesalahan kami kepada Tuhan. Kami juga minta ampun untuk kesalahan yang kami lakukan kepada sesama kami. Agar kami boleh berlayak pagi ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau melakukan perjamuan kudus ini. Saudara silahkan dibagikan roti dan anggur atau pengganti perjamuan kudus. Pagi ini baik makanan yang dipakai, roti atau air yang dipakai untuk perjamuan kudus. Mari yang dengarkan firman Tuhan dan angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Alkitab berkata roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Percayakah saudara? Kalau engkau percaya katakan amin. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh dari dosa. Tapi kami juga percaya kesembuhan ilahi secara fisik terjadi saat ini. Buat setiap tubuh yang sakit, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita ambil cawan dan angkat di tangan kanan atau angkat lebih tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara? Seturut firman Tuhan, cawan yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan, menebus, dan memberikan kekekalan dalam hidup kita. Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah Yesus sedang mengalir dalam hidup kami, memeteraikan, menguatkan, menyelamatkan, dan meluputkan. Seperti tanda darah yang dilaburkan di kusen pintu umat Tuhan. Dan malam itu ada kelepasan, ada keluputan. Kami percaya keluputan, kelepasan, perlindungan ilahi tercurah. Karena kami percaya kepadamu Tuhan. Pembedaan supranatural terjadi buat setiap saudara. Tuhan melindungi kita dari semua bahaya, dari maut, dari celaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami diampuni, kami telah ditebus, kami telah disucikan. Dan biar kami terus mengingat karya salib-Mu supaya iman kami tetap terpelihara sampai Engkau datang kedua kali. Sampai Tuhan memanggil kami. Kami tetap setia karena kami berfokus kepada kekekalan yang melaluinya Tuhan telah menebus, telah membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat kota dan bangsa kami. Biar pertolongan Tuhan tercurah, perlindungan Tuhan tercurah. Kami juga berdoa terus supaya kedamaian terjadi. Krisis yang sedang terjadi di Rusia dan Ukraina kiranya Tuhan campur tangan. Karena kami tahu pengaruhnya kurang baik kalau itu terus berlanjut. Kami minta campur tangan Tuhan. Beracaralah Tuhan. Biar ekonomi dunia ini pulih, keamanan pulih, kesehatan pulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Diberkatilah setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ibadah selesai. Kuasa